Apakah kita akan saling mengenal di surga? Pertanyaan ini lahir ketika kita berdiri di samping ranjang sakit. Pertanyaan ini datang ketika kita menatap batu nisan. Apakah wajah yang kita cintai akan hilang dalam kabut kekekalan? Atau justru akan kita temui kembali dengan sukacita yang penuh? Alkitab tidak memberi satu kalimat yang berbunyi, kamu pasti akan mengenali semua orang. Namun Alkitab memberi jejak yang kuat. Jejak itu menunjuk pada satu arah yang sama. Identitas tidak lenyap. Kebangkitan bukan pergantian diri. Kebangkitan adalah pemulihan diri. Yesus bangkit dengan tubuh yang mulia, namun tetap dikenali. Ia menampakkan diri kepada murid-murid. Ia memanggil nama Maria, dan Maria mengenali suara itu. Ia makan bersama, berbicara, berjalan. Ia menegur Thomas dan mengundang Thomas untuk melihat luka. Tangan yang ditembus paku tetap milik Tuhan yang sama. Luka itu bukan aib, melainkan tanda kasih. Yesus adalah yang pertama dari semua yang akan dibangkitkan. Jika ia dikenali, kita memiliki alasan kuat untuk berharap. Kita pun akan saling mengenali. Rasul menjelaskan pola kebangkitan. Yang ditabur fana, dibangkitkan tidak fana. Yang ditabur lemah, dibangkitkan dalam kuasa. Yang ditabur tubuh alamiah dibangkitkan sebagai tubuh rohani. Perhatikan arah kalimat itu, yang ditabur adalah tubuh kita sekarang. Yang dibangkitkan masih tubuh kita, bukan tubuh orang lain. Bukan jiwa yang berjalan tanpa wajah. Ada kesinambungan yang nyata, sekaligus pembaruan yang sempurna. Karena itu, pengenalan di surga bukanlah mimpi kosong. Kita tidak berubah menjadi kabut. Kita tidak melebur menjadi angka. Kita dibangkitkan sebagai diri yang tetap dimuliakan oleh Allah. Wajah dikenali, suara dikenali, kasih dikenali. Hanya saja semuanya bebas dari dosa, bebas dari ketakutan, bebas dari masa lalu yang gelap. Bayangkan seorang ayah yang kehilangan anak kecil. Ia bertanya, apakah aku akan mengenali anakku? Jawabannya, ya. Bukan karena kita menghafal detail lama, melainkan karena Allah memulihkan identitas. Anak itu bukan bayang-bayang. Ia adalah pribadi yang utuh, yang kini telah aman dalam kasih Allah. Ya, kita akan mengenali dengan cara yang lebih jernih dan lebih mendalam dari hari ini. Bayangkan seorang anak yang merawat ibunya sampai rambut berubah putih. Ia bertanya, apakah aku akan mengenali ibu yang sudah pikun? Di surga, pikun tidak ada. Di surga, luka otak tidak ada. Di surga, tubuh dan jiwa dibaharui. Ibu akan tertawa dengan jernih. Anak akan memeluk tanpa cemas. Mereka saling mengenali dan syukur mereka meledak seperti fajar yang baru. Ada yang bertanya tentang sahabat yang cacat sejak lahir. Apakah ia akan dikenali jika tubuhnya disembuhkan? Jawabannya, ya, identitas tidak tertahan oleh cacat. Penyakit tidak pernah menjadi nama akhir. Luka lama tidak lagi berkuasa. Namun diri yang dikasihi tetap diri yang sama. Hanya kini ia bersinar dalam kemuliaan. Alkitab juga berbicara tentang pertemuan kembali. Ada janji bahwa kita akan bersama-sama dengan orang kudus di hadapan Tuhan. Ada penghiburan bahwa perpisahan tidak selamanya. Jika kita bersama, pengenalan itu wajar. Allah bukan menyiapkan keluarga yang asing. Allah menyiapkan keluarga yang dipulihkan. Apa arti mengenal di surga? Pertama, mengenal tanpa iri. Kita tidak lagi menghitung lebih dan kurang. Ya, kita tidak lagi menyusun perbandingan yang pahit. Kita saling memandang dengan sukacita murni. Kedua, mengenal tanpa curiga. Tidak ada jarak yang memisah. Sedangkan ada berasian yang merobek relasi. Kita semua transparan di hadapan kasih. Ketiga, mengenal tanpa kehilangan fokus. Kita mengasihi sesama, namun hati kita penuh oleh Allah. Kasih kepada sesama mengalir dari penyembahan kepada Tuhan. Pengenalan di surga juga berarti pengenalan yang lebih luas. Di dunia ini kita hanya kenal sebagian. Di surga kita mengenal lebih penuh. Para saksi iman bukan legenda jauh. Mereka saudara dalam rumah Allah. Kita tidak menyembah mereka. Namun kita bersyukur atas karya Allah dalam hidup mereka. Kita memuji Tuhan saat melihat buah kesetiaan mereka. Bagaimana dengan memori duka? Apakah kita akan ingat semua air mata? Di surga Allah menghapus air mata. Itu tidak berarti ingatan hilang. Itu berarti luka tidak lagi melukai. Memori berubah menjadi bahan pujian. Kita melihat setia Allah di dalam jalan yang dulu gelap. Kita tidak tertikam oleh masa lalu. Kita disembuhkan dan dibuat utuh. Pengenalan di surga juga meneguhkan makna tubuh. Iman Kristen tidak memandang tubuh sebagai penjara jiwa. Tubuh adalah anugerah yang akan ditebus. Karena itu, pengenalan kita bukan sekadar getaran batin. Pengenalan kita menyentuh tubuh yang dimuliakan. Kita tidak hilang menjadi arwah. Kita hidup sebagai manusia penuh di hadapan Allah yang penuh kasih. Ada yang berkata, bukankah murid sempat tidak mengenali Yesus? Itu benar pada momen tertentu. Ada kabut duka, ada mata yang ditutup sejenak oleh rencana Allah. Namun kemudian mata dibuka, hati berkobar, dan pengenalan itu datang seperti ombak yang memeluk pantai. Kesimpulannya tidak berubah, Yesus adalah Yesus yang sama. Dan ia dikenali oleh yang mengasihinya. Apa dampaknya untuk hari ini? Pertama, berdukalah dengan pengharapan, kesedihan bukan ditolak. Namun ia tidak berkuasa selamanya. Kedua, hiduplah setia dalam relasi.
Dalam Kristus tidak ada kasih yang sia-sia. Pelukan, doa, pengorbanan kecil, semua memiliki gema kekal. Ketiga, layani gereja dengan wajah yang nyata. Bersapa di pintu, mengunjungi yang sakit, mendoakan yang letih. Kita sedang merawat keluarga yang akan bersama selamanya. Pengenalan di surga mengubah cara kita memandang perpisahan. Kita tidak berkata, selamat tinggal. Kita berkata, sampai jumpa di hadapan Tuhan. Kita mengucapkan salam bukan sebagai penutup. Kita mengucapkan salam sebagai janji. Janji yang dijaga oleh pribadi yang setia. Pada akhirnya, semua alasan ini bertumpu pada satu hal. Yesus sungguh bangkit. Ia bangkit dengan tubuh yang mulia. Ia dikenali oleh murid-muridnya. Yesus adalah yang sulung dari antara orang mati. Di belakangnya ada barisan besar yang akan dibangkitkan. Di dalam barisan itu ada orang yang kau rindukan malam ini. Ada sahabat yang kau doakan. Ada keluarga yang kau cintai. Nama mereka tidak lenyap. Nama mereka ditulis dalam tangan belas kasihan. Dan pada hari yang telah ditetapkan, engkau akan mengenali mereka. Dengan tawa baru, dengan air mata yang kini menjadi terang. Dengan pujian yang tidak pernah habis. Maka hiduplah dengan percaya, kerjakan kasih dengan setia. Pegang teguh janji Tuhan Yesus. Kematian tidak memutuskan pengenalan. Dosa tidak menang dalam cerita ini. Kasih Allah yang menang. Ia menulis awal, Ia menulis akhir, Ia memelihara semua di antaranya. Dan di hadapannya, kita akan saling mengenal dan menyembah